teman-teman, kembali lagi bersama saya Hizky Alo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia. Hasil dari presentasi kelompok 1. Nah, nama kelompoknya ada Agustina Mawardah, Alfarizi Maulana, Amanda Yasmin, Anastasia Aprilia Reza Rahmaseno, dan Ricky Haryadi. Nah, apa itu ragam dan laras bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, serta medium pembicaraan. Nah, sedangkan laras bahasa adalah kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karangan ilmiah disebut laras ilmiah. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karya sastra disebut laras sastra. Nah, yang kedua ada jenis-jenis ragam dan laras bahasa. Menurut media pengantarnya, ragam bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ragam bahasa lisan, dan yang kedua ragam bahasa tulis. Nah, apa itu ragam bahasa lisan? Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang diungkapkan melalui media suara serta terikat ruang dan waktu, sehingga situasi dan ekspresi dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaiannya. Nah, ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir, dapat dibantu dengan mimik wajah serta intonasi. Nah, contoh ragam bahasa lisan. Contoh yang pertama, rombongan tamu negara sebentar lagi tiba. Contoh yang kedua, sumur itu digali menggunakan alat modern. Contoh yang ketiga, dia lagi sakit, makanya tidak ikut bertanding. Nah, selanjutnya ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang diungkapkan melalui penulisan simbol-simbol yang telah disepakati dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan secara benar. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan teman bicara secara langsung. Ciri yang kedua, tidak terikat ruang, waktu, situasi, dan kondisi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Nah, yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Dan yang terakhir, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Nah, contoh ragam bahasa tulis. Contoh yang pertama, rombongan tamu negara akan segera tiba. Contoh yang kedua, sumur itu digali dengan alat-alat modern. Nah, yang ketiga, dia sedang sakit, karena itu dia tidak ikut bertanding. Nah, menurut situasi pemakainya, ragam bahasa terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama, ragam formal. Yang kedua, ragam semi formal. Dan yang ketiga, ragam non formal. Ragam formal. Ragam formal digunakan pada situasi sangat resmi. Ragam formal disebut juga ragam baku, karena penggunaan kata-kata baku sangat diharuskan pada situasi yang sangat resmi. Nah, yang kedua, ragam semi formal. Ragam semi formal memiliki keunikan tersendiri, karena berdiri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi tidak dilakukan secara konsisten, karena seringkali terselip kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, dan yang ketiga itu ragam non-formal. Ragam non-formal yaitu penggunaan kata baku tidak mutlak harus digunakan atau tidak sesuai dengan kaidah yang tetap. Nah, berikutnya ada jenis ragam laras. Macam-macam laras bahasa. Yang pertama, laras ilmiah, yang kedua laras sastra, yang ketiga laras jurnalistik, yang keempat laras hukum, dan yang kelima laras kedokteran. Laras bahasa juga dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar.
Nah, yang pertama laras bahasa biasa dan yang kedua laras bahasa khusus. Nah, laras bahasa khusus terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama laras bahasa pemiagaan, yang kedua laras bahasa akademik, yang ketiga laras bahasa media, yang keempat laras bahasa sastra, dan yang terakhir laras bahasa agama. Nah, dan yang terakhir ada fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, dan yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia hasil dari presentasi kelompok 1. Jika ada kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih.